Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi tegese ngawiti sapa ingsun kelawan nyebut asmanallah rahman kang maha welasase ing donya lan akhirat arrahim kang maha welasase ing akhirat bloko. Al masalatu sadisatu ta masalah kang kaping 6 fi babisalis filmiyahi ing dalem macam-macamnya air. Soro Abu Hanifah, ana sapa Abu Hanifah iku min beni ing antarane muatim sahabat Abu Hanifah yaitu muatim ini. Wa fuqaha ul amsor dan para fuqaha ahli fikih amsor ila ijazatil wudu membolehkannya wudu binabi ditamr dengan anggur fisafari ing dalam perjalanan. Jadi ini ada permasalahan yang keenam ini bahwasanya Abu Hanifah itu membolehkan wudu memakai air anggur fisafari ketika melakukan perjalanan. Lihat hadis Ibni Abbas didasarkan pada hadisnya Ibni Abbas anna Ibnu Mas'ud kharaja metu ma'a Rasulullah besertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Jin. Ibni Mas'ud kharaja ma'a Rasul beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalahu Rasulullah fasalahu mongko takon ngono sapa Rasulullah ing Ibnu Mas'ud faqala mongko dawuh bersabda sapa Kanjeng Nabi hal maka min ma'in hal apa to maka iku sertane sira min ma'in dari air membawa air. Apakah kamu membawa air? Faqala mongkon jawab Ibnu Mas'ud ma'in nabidun fi idawati. Di dalam tasku ini yang ada hanya nabid. Nabid itu ya air anggur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mongko dawuh bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usub tuangkan. Kanjeng Nabi memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk menuangkan anggur itu tadi. Fatawat doa bihi mongko wudu sapa Kanjeng Nabi bi kelawan nabit. Dengan nabit itu Kanjeng Nabi melakukan wudu. Wa qala sarabun wa tahurun. Lalu bersabda Kanjeng Nabi, sarabun wa tahurun tegese nabit iku untuk minum dan juga untuk sesuci, tahur, suci. Wa hadisu Abi Rafiq Maula Ibni Umar an Abdillah Ibni Mas'ud bimisli dan juga datang hadisnya Rafiq Maula Ibni Umar putrane Umar an Abdillahi saking diriwayatkan dari Abdillahi putrane Abdillah Ibni Mas'ud putrane Mas'ud bimisli sepadane hadis sub fatawaddo sarabun wa tahurun itu tadi sama. Ini riwayat dari Ibni Mas'ud dan juga dibenarkan oleh Rafiq bahwasanya dia mendapatkan cerita itu dari Umar Ibni Abdillah Ibni Mas'ud. Wa fihi ing dalam hadis faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samatun thayyibatun wa ma'un tahurun. Buah-buahan yang baik itu ada air yang suci. Wa za'amu annau mansub ila sahabah ala wa Ibni Abbas annau la mukhalif lahum minas sahabah. Lan padha ngira ngono ana setune hadis kuman subut disebahkan kepada ila sahabah yaitu ala Ibni Abbas anna setune Ibni Abbas la mukhallif lahum minas sahabah tidak membedani lahum bagi sahabah. Ada hadis seperti itu dan itu tidak ada satupun yang menentang membedani akan itu. Wa radda ahlul hadis hadal khabar tetapi menolak ahlul hadis ahli hadis hadal khabar ikilan khabar yaitu hadis walam yakbaluhu dan tidak menerimahu ing hadis sapa ahlul hadis karena apa lidok fi ruwatihi karena lemah ruwatnya riwayatnya an itu ruwat itu sanad dan ruwat li annau qad ruya min turuki ausak dari keraguan min hada turuk dari ikilan jalur-jalur anak Ibnu Mas'ud karena di situ yakini lam yakun ma'a Rasulullah Lailatul Jin. Lah sedangkan Ibnu Mas'ud tidak bersama dengan Rasulullah Lailatul Jin. Nah, inilah yang menjadikan ausak adanya keraguan. Waqtajal jumhur sehingga jumhurul ulama la rodda hadal hadis biqauli ta'ala dan juga mayoritas ulama fuqaha la rodda itu sebagai takkid lamnya itu bukan lalanaya benar-benar menolak hadal hadis ikilan hadis biqaulihi ta'ala karena dawe Allah subhanahu wa ta'ala dawe biye falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah falam tajidu nuli durung nemokake sira kabeh ma'an ing banyu fatayammamu becik supaya
Tayammum ngono sapa sira dan ing soid debu thayyiban kang suci. Qalu falam yaj'al hahuna wasaton bainal ma'i wasaid. Nah, mereka berpendapat jumhurul ulama tidak menjadikan hauna ing kene wasaton, menjadikan tengah-tengah, onone tengah-tengah, ing tengah bainal ma'i ing antarane banyu wasaid. Gak ada yang namanya penyelesaian tengah antara air dan soid debu. Jumhur ulama beranggapan tidak ada tengah-tengah antara air dan soid. Ketika tidak menemukan air ya harus dengan soid. Nah, sehingga Nabi itu tamer ini tidak dipakai. Jika didasarkan dengan falam tajidu ma'an fatayammamu soidan thayyiban. Jelas di dalam ayat Al-Quran ini, yaitu surat An-Nisa ayat 43 dijelaskan oleh Allah, jika kamu tidak menemukan air, maka tayamumlah kamu semua soidan dengan debu yang suci. Tidak ada penyelesaian tengah antara air dan debu. Jika nggak menemukan air, pakai Nabi itu tamer, tidak ada. Itu yang dipakai hujah jumhurul ulama. Tapi kalau ada yang membolehkan seperti Imam Abu Hanifah, monggo itu istihad Imam Abu Hanifah. Dan ada yang mengikuti boleh. Nah itulah ulama-ulama salafus soleh. Dan tidak menjadikan perbedaan ini sebagai fitnah, tapi sebagai nikmah, rahmah. Wa biqauli alaihi salatu wasalam, dan juga didasarkan dengan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-soidut thayyibu wudu'ul muslim. As-soidut thayyibu tawi pasir, debu kang baik iku wudu'ul muslim, yo wudu'e wong-wong muslim. Jadi jika tidak menemukan air, maka pakailah soid thayyiban. Wa illam yajidil ma ila asari hijajin. Jika tidak menemukan air, ila asri hijajin, dengan 10 hujah pun yang dipakai adalah debu. Jika kita tidak menemukan air, itu dawuh Kanjeng Nabi, as-saidu thayyibu wudu'ul muslim wa illam yajidil ma ila asri hijajin. Faida wajadal ma, tapi jika menemukan air, fal yumissuhu, supaya becik mengenai, menyentuh ing air, rasyato tahu ing kulitnya man. Ketika dia menemukan air, faida wajadal ma, ketika menemukan air ya harus dikenai kulitnya dengan air itu, berarti artinya memakai air, wudhunya tidak lagi memakai debu. Walau ayyakulu inna hadza qad atlaqa alaihi fil hadis ismul ma. Dari di sini qad atlaqa alaihi fil hadis ismul ma. Tetapi ada juga yang berkata inna hadza qad itlaqa, ada mengitlakan alaihi yang atas tamer itu tadi. Nabi itu tamer fil hadis, dalam hadis ilmu ismul ma. Masih dikatakan air itu walaupun buah-buahan. Nah, seperti itu. Maka yang dipakai mana? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Imam Syafi'i? Ya tayamum, karena tidak ada tengah-tengah di antara air dengan soid. Wa ziyadah la taqtadi nasakhat fayu'ariduhal kitab, tidak menuntut nasakhat ing hapus nasakh, fayu'ariduha utawi nentang ha ing asar opo alkitab. Lagi nahada mukhalif liqaulihim inna ziyadah nasakhun. Tapi ini juga dani ketika tidak terjadi nasakh sehingga terjadi pertentangan di kitab, maka dia itu akan menjadi perbedaan. Liqaulihim inna ziyadah nasakhun. Ziyadah itu di nasakh oleh kitab pun. Inilah yang terjadi di dalam macam-macamnya air. Perbedaan-perbedaan ulama dan madzhabul arba'ah. Kita dihadapkan pada perbedaan-perbedaan itu. Dan sebijak mungkin kita mensikapi perbedaan itu dengan al-ikhtilafu ni'mah, bukan al-ikhtilafu fitnah. Karena di zaman yang jauh dari Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi masih ada, kita bisa tanya langsung Kanjeng Nabi. Ajaran Kanjeng Nabi di dalam sunnah itu ditaklil, diselesaikan oleh 4 madzhab ini. Kita tidak bisa mengatakan kembali ke Quran hadis tanpa harus mengikuti pendapat-pendapat ulama salafus soleh. Kenapa harus mengikuti pembaharu? Padahal para ulama salafus soleh itu juga mahir-mahir.
juga dekat dengan para tabiin, tapi dekat dengan para sahabat. Sahabat lebih dekat dengan Nabi. Ya seperti itu. Nah, kenapa kita harus mengikuti ulama-ulama yang belum jelas, terus menyalah-nyalahkan amaliyah kita? Lah kita kedepankan ainu ridho an kulli syai'in kalilah. Wa ainu sukhti tubdil masawiyah. Loh, ketika kita lihat itu adalah ainu ridho, husnudon, maka akan tidak ada perbedaan sama sekali. Perbedaan itu rahmah, perbedaan itu nikmah, bukan perbedaan itu fitnah. Tetapi ketika kita itu melihat dengan ainu sukhti tubdil masawiyah, maka tidak akan ada yang benar di antara kita. Marilah kita berjabat tangan, marilah kita sama-sama istihad di dalam meniru. Istihad di dalam meniru loh kita, bukan untuk istihad yang hakiki. Karena istihad bagi kita tertutup. Oh, kita nggak menguasai tafsir, kita nggak menguasai hadis, kita nggak apa, bukan seorang yang hafid, hufat, hujat, enggak. Kita nggak paham akan ilmu-ilmu mustalah hadis. Ilmu alat kita juga enggak, kita nggak tahu majas, nggak tahu balaghah, nggak tahu mantik, nggak tahu asbabul wurud, asbabun nuzul. Juga kita bukan ahli dalam asnafut tutuk, tutalaqobiha ahkamu syariah minal nas, minal asar, hadis, yang mana diambil di situ lafaz, af'al, wa takrir, dan juga kias dan ijma'u sahabat. Ini ahlinya adalah para fuqaha, ahli-ahli fikih. Lah, amaliyah kita itu agar sah. Sah itu tujuan kita agar diterima oleh Allah. Tapi tidak cukup dengan sah saja. Belum tentu amal yang sah itu diterima oleh Allah. Harus disertai dengan taslim, penyerahan diri kita. Bahwasanya ibadah itu bukan lain karena kita mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Kita bisa ibadah marah kepada pengiran itu karena pertolongan Allah, hidayahnya Allah. Qalilul amali ma'asudi minallahi khairun min kasiril amali ma'ruyati taksir. Jangan beranggapan kita yang paling benar ini amal ibadah ini karena kita ini suci koyo kortun ala ilmin indi. Ketika mengatakan itu ya sudah, berarti atas ilmu yang diberikan aku. Lupa yang memberikan ilmu itu Allah, yang memberikan segalanya itu Allah. Kita bisa ibadah karena Allah. Jadi amal perbuatan ibadah kita itu sah, belum tentu diterima. Tapi kalau amal diterima itu pasti sah. Sehingga kita kuatkan ruh kita di dalam menerima, memahami perbedaan ini. Semoga kita selalu dilapangkan, dilonggarkan, dijauhkan dari perbedaan-perbedaan dan fitnah-fitnah yang terjadi di akhir-akhir ini. Semoga kita selalu direkatkan dalam ukhuwah Islamiyah. Ini saja, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Ya Allahu biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah.